Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang administrasi kantor, organisasi kantor, dan manajemen perkantoran. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Zila Lidianti, NIM 4122011033. Saya Demi Damanhuri, NIM saya 4122011053. Saya Putri dengan nomor NIM saya 41220148. Saya Agnes dengan NIM 4122011043. Saya Hani Fauzia Dela Putri, NIM 4122011059. Saya Vira Juniananda, NIM 4122011038. Lanjut. Oke, yang pertama ini adalah manajemen kantor. Manajemen kantor adalah suatu kegiatan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara teratur, sistematik, dan terus-menerus mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan tugas organisasi yang bersangkutan. Pekerjaan kantor atau tata usaha sering disebut juga dengan istilah office work atau clerical work. Manajemen perkantoran dapat dinyatakan sebagai kekuatan yang tidak berwujud, yang merencanakan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, mesin-mesin, uang, dan pasar-pasar dalam bidang pekerjaan kantor, dan mengarahkan dan mengawasi aneka macam hal demikian rupa, hingga dicapai sasaran perusahaan. Manajemen perkantoran bukanlah suatu aktivitas yang hanya bersifat mekanistik. Tujuan proses manajemen perkantoran. Yang pertama, tersedianya informasi yang siap dipakai. Ciri-ciri informasi yang siap dipakai yaitu menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis, dengan relasi dan dengan memperhatikan norma dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya Demi. Yang kedua, organisasi. Organisasi adalah setiap sistem kerjasama yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lain. Organisasi yaitu yang bersifat nasional yang dilakukan oleh sejumlah orang demi mencapai sejumlah tujuan yang jelas. Lewat pembagian kerja atau fungsi dan lewat suatu hierarki, otoritas, dan pertanggungjawaban. Pada dasarnya, setiap organisasi menyelenggarakan dua jenis fungsi, yaitu fungsi utama yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi, dan fungsi penunjang yang berguna untuk mendukung penyelenggaraan fungsi utama. Salah satunya yaitu peranan dalam kegiatan administrasi perkantoran. Peranan ini merupakan suatu kesatuan yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Organisasi perkantoran modern adalah pengelompokan dan pengaturan berbagai macam kegiatan operasional perkantoran guna membantu pimpinan dalam proses pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan konsep tersebut, maka pengertian organisasi perkantoran sekolah memiliki 3 unsur pokok sebagai berikut. Organisasi kantor sekolah adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor sekolah. Yang kedua, organisasi kantor sekolah adalah suatu kerangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi dan merawat aktiva atau harta sekolah. Yang ketiga, organisasi kantor sekolah mencakup susunan staf dan evaluasi tugas dan tanggung jawab mengolah data, memasak informasi untuk pembuatan keputusan di sekolah.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnes. Fira, next. Selanjutnya yaitu konsep dasar administrasi manajemen kantor. Konsep administrasi sangat dekat dengan konsep manajemen karena sebagian besar literatur menggunakan istilah administrasi perkantoran atau office administration dan manajemen perkantoran atau office management dengan pengertian yang sama. Administrasi dan manajemen dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dan harus merupakan suatu kesatuan. Hanya administrasi lebih luas daripada manajemen. Namun, manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi yang bertugas melaksanakan semua kegiatan yang telah ditentukan pada tingkat administratif. Tiga ciri pokok administrasi yaitu yang pertama, administrasi merupakan sebuah proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan. Yang kedua, terdapat dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, setiap bentuk kerjasama dalam administrasi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Bentuk organisasi. Hakikat organisasi adalah pembagian tugas atau divisi labor, sehingga perhatian utama desain organisasi adalah struktur organisasi yang memperlihatkan satuan-satuan organisasi, hubungan-hubungan, dan saluran-saluran wewenang serta tanggung jawab yang ada dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Beberapa bentuk struktur organisasi yang sering dijumpai dalam suatu organisasi yaitu yang pertama lini atau garis, yang kedua garis dan staf, ketiga fungsional, 4 panitia, 5 matriks, 6 produk. Studi kasus. Manajemen pelayanan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan layanan administrasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Latar belakang. Pelayanan terpadu satu pintu menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Definisi lain dari pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan. Pengelolanya dimulai dari proses permohonan sampai penerbitan izin arsip pada satu tempat. Tujuan dari pelayanan terpadu satu pintu diungkapkan melalui asas dan prinsip yaitu keterbukaan dan mudah diakses pada semua pihak. Sesuai dengan undang-undang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kesamaan hak atau tidak membedakan masyarakat atau diskriminatif dan partisipatif, yaitu perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Agar kegiatan layanan administrasi berjalan sesuai dan baik, maka diperlukan manajemen pada pelayanan terpadu satu pintu. Tahapan kegiatan pelayanan terpadu satu pintu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan diawali dengan proses perencanaan dan perorganisasian, yaitu mencangkup struktur organisasi, pendelegasian, wewenang, dan alokasi anggaran. Pelaksanaan yaitu tindakan menjalani program sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Evaluasi yaitu penilaian terhadap hasil kinerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban adalah kantor yang mengurusi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan agama yang memiliki visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Tuban yang taat beragama, inklusif, toleran, rukun, berpendidikan, mandiri, sejahtera, lahir dan batin. Metodologi. Deskriptif kualitatif sebagai pendekatan dari ini, pada pelaksanaannya, subjek yang diamati adalah koordinator dan staf pelayanan terpadu satu pintu. Waktu pengamatan terhitung mulai dari tanggal 19 Agustus
2020 sampai 14 Oktober 2020. Penelitian ini berlokasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul ialah data perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan koordinator dan staf pada pelayanan terpadu satu pintu. Penelitian ini menggunakan analisis data yang sistematis dan logis. Analisis data dilakukan sejak kedatangan penelitian hingga akhir. Analisis data menggunakan metodologi Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil pembahasan. Perencanaan dan perorganisasian pelayanan terpadu satu pintu. Perencanaan adalah kegiatan paling penting karena perencanaan berisi sebuah rencana tentang perkiraan yang akan terjadi. Apabila seseorang perencana adalah memperkirakan rencana, maka sama saja merencanakan sebuah kegagalan. Begitu pula pada pelayanan terpadu satu pintu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Sangat diperlukan perencanaan yang matang. Pelayanan terpadu satu pintu dirilis pada tanggal 7 Maret 2020, terbilang sangat baru dan baru terlaksana 7 bulan sampai pada September ini. Hal ini muncul setelah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi mewajibkan seluruh kantor Kementerian Agama di Jawa Timur memiliki pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vira. Selanjutnya, evaluasi pelayanan terpadu satu pintu. Setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu satu pintu tentunya memerlukan evaluasi guna mengukur sejauh mana tercapai rencana pada pelaksanaannya. Evaluasi dapat dilaksanakan pada saat pelaksanaan, berlangsung, dan pada akhir pelaksanaan. Hasil dari evaluasi adalah sebuah kebijakan baru yang lebih baik pada sebelumnya. Demikian pula yang diterapkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, terutama yang berkaitan pada pelayanan terpadu satu pintu. Evaluasi dilakukan secara internal antara koordinator dengan staf pada saat kegiatan pelayanan berlangsung dan pada saat kegiatan pelayanan berakhir. Evaluasi yang diterapkan cenderung longgar dan bertumpu pada kondisi darurat atau pada saat dibutuhkan. Sedangkan evaluasi eksternal adalah pada saat pengawas dari kantor wilayah berkunjung dengan membawa draft penilaian PTSP. Penilaian berdasarkan peraturan terbaru Kementerian Agama tentang pelayanan terpadu satu pintu. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini, berdasarkan penelitian studi kasus tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perencanaan melibatkan kepala lembaga, koordinator, dan 2 staf pelayanan terpadu satu pintu yang membahas tugas, struktur, dan alur SOP. Pelaksanaan sudah baik sesuai dengan rencana, akan tetapi dui fungsi yang diemban koordinator bisa menurunkan efektivitas dan efisiensi PTSP karena kondisional dalam pengawasan staf. Evaluasi ada 2 macam, berupa internal dilakukan oleh koordinator di saat kegiatan pelayanan terpadu satu pintu berlangsung maupun di akhir. Eksternal dilakukan oleh pengawas kantor wilayah Provinsi Jawa Timur dengan membawa draft penilaian. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar koordinator lebih difokuskan dengan hanya 1 jabatan agar lebih fokus dan maksimal pada pelayanan terpadu satu pintu. Pemberlakuan evaluasi rutin oleh koordinator. Staf lebih menghafal dan paham terkait kode klasifikasi surat dan lebih partisipasi pada masyarakat. Sekian dari kelompok 3. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih, Bu.